Halo semuanya, kami dari Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar pada program studi Manajemen Bisnis Syariah. Nah, di mata kuliah Akuntansi Manajemen dengan dosen pengampu Bunda Sri Madonna Saleh, kami diberikan tugas untuk pembinaan dan pengembangan pada UMKM. Pada kali ini kami memilih UMKM Rajifan Batu Bata. Penasaran dengan alasannya? Jangan lupa saksikan video ini sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kami ingin menampilkan perjalanan dan kegiatan kami selama melakukan pembinaan pada UMKM Batu Bata di Bukit Kanduang, Kabupaten Solo. Bambang Hermanto adalah pemilik usaha Batu Bata Rajifan yang didirikan pada tahun 1999. Terletak di Jorong Datar, Negari Bukit Kanduang, Kecamatan 10 Koto di Atas, Kabupaten Solo. Unit usaha Rajifan Batu Bata merupakan salah satu unit usaha yang bergerak pada bidang produksi yang menghasilkan output berupa batu bata merah. Nah, bertepatan saat kami sampai di lokasi pembuatan, pekerja pada UMKM Batu Bata sudah mulai melakukan kegiatan untuk pembuatan batu bata. Proses pembuatan dimulai dengan memasukkan tanah yang sudah dicampur dengan abu sekam ke dalam mesin. Mesin pembuatannya dioperasikan menggunakan minyak solar. Tanah yang dimasukkan ke dalam mesin lalu akan diolah di dalam mesin hingga menjadi tanah yang padat seperti ini. Lalu saat keluar, tanah akan dipotong-potong menggunakan alat khusus yang sudah dirancang untuk memotong batu bata. Batu bata yang masih setengah jadi ini disusun di sebuah gerobak, lalu dari gerobak ini diantarkan menuju ke barisan untuk melakukan proses pengeringan selama kurang lebih 15 hari. Setelah mesin dimatikan, kami dipersilahkan untuk mencoba mempraktekkan kegiatan produksi batu bata sambil menunggu pemilik pulang dari acara kemalangan yang kebetulan saat kami melakukan observasi terjadi kemalangan di suku beliau. Pada awalnya, pembuatan batu bata Rajifan dibuat secara manual. Proses pengadukan tanahnya menggunakan tenaga hewan kerbau, pencetakannya dengan cetak kayu dan dibuat satu persatu oleh tenaga kerja. Seiring perkembangan zaman dan semua kegiatan di mana menggunakan teknologi, pemilik berpikir untuk mengajukan bantuan dari pemerintah, yaitu pengusulan permintaan mesin percetakan batu bata. Dengan proses yang panjang dan juga ada beberapa kendala, alhamdulillah semuanya menghasilkan hasil yang baik. Permintaan dari Bapak Bambang Hermanto disetujui dan mendapatkan sebuah mesin percetakan batu bata yang lengkap dan canggih. Selang beberapa jam, Bapak akhirnya datang dan kami langsung melakukan wawancara untuk proses pembuatan batu bata. UMKM memiliki peranan penting dalam sistem perekonomian, terutama dalam menciptakan lapangan pekerjaan, menggerakkan pertumbuhan ekonomi, dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan nasional. Besarnya peran yang dimiliki oleh UMKM dan menimbang keterbatasan pemahaman pelaku UMKM tentang akuntansi manajemen mendorong kami untuk melakukan kegiatan pembinaan dan pengembangan terhadap salah satu UMKM. Nah, pada akhir kegiatan kami memasangkan spanduk sebagai bukti pengembangan dan pelatihan UMKM Batu Bata di Negari Bukit Kanduang. Adapun tujuan pembinaan dan pengembangan UMKM yang kami lakukan, kami harap setelah kami melakukan kegiatan pembinaan dan pengembangan akan mampu membantu pihak UMKM Rajifan Batu Bata dalam meningkatkan kinerja keuangan. Untuk meningkatkan kinerja keuangan perlu dilakukan yaitu efisiensi dan efektivitas operasional, profitabilitas, dan kontrol keuangan. Selanjutnya itu meningkatkan daya saing. Untuk meningkatkan daya saing, perlu memahami pasar dan pelanggan, kualitas produk dan layanan, strategi bisnis yang efektif. Selanjutnya itu meningkatkan kemampuan pengelolaan UMKM. Untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan UMKM, perlu memahami konsep akuntansi dan keuangan, keterampilan pengambilan keputusan, kemampuan analisis. Selanjutnya, analisis biaya produksi.
Untuk menghitung penyusutan mesin cetak batu bata dapat dilakukan dengan menerapkan rumus, yaitu penyusutan mesin sama dengan harga perolehan dikurang nilai residu per umur ekonomis. Di mana dari hasil wawancara kami dengan pemilik usaha Razifan Batu Bata, kami mendapatkan data bahwa untuk harga perolehan mesin adalah sebesar 24 juta dengan nilai perkiraan residu adalah sebesar 12 juta dan umur ekonomis mesin adalah lebih kurang 10 tahun. Jika kita memasukkannya dalam rumus, artinya 24 juta dikurang 12 juta dibagi 10 tahun. Artinya, biaya penyusutan mesinnya adalah 1.200.000 untuk 1 tahun. Atau, jika kita hitung per bulan, untuk biaya penyusutannya adalah sebesar 100.000 per bulan. Berdasarkan data yang telah kami sajikan pada tabel perhitungan harga produksi di atas, kami mendapatkan data bahwa untuk 1 kali proses produksi, unit usaha Razifan Batu Bata ini harus mengeluarkan dana sebesar Rp1.259.000, yang mana dalam 1 kali proses produksi ini akan menghasilkan batu bata sebanyak 3.000 buah batu bata. Selanjutnya, kita akan menghitung harga pokok produksi dengan menggunakan rumus HPP sama dengan harga pokok produksi dibagi jumlah produk yang dihasilkan. Artinya, Rp1.259.000 kita bagi dengan 3.000 batu bata. Hasilnya, untuk memperoleh 1 batu bata diperlukan biaya sebesar Rp419. Setelah kami lakukan analisis, diketahui bahwa untuk 1 buah batu bata yang diproduksi oleh unit usaha Razifan Batu Bata akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp180 atau setara dengan 30,05% dari biaya produksi yang harus dikeluarkan untuk menghasilkan 1 buah batu bata. Analisis SWOT adalah suatu metode yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi suatu organisasi atau produk. Adapun analisis dari UMKM Razifan Batu Bata adalah sebagai berikut. Yang pertama, kekuatan. Indikator pertamanya adalah menghasilkan batu bata berkualitas tinggi yang memenuhi standar industri. Yang kedua, memiliki pengalaman dan keahlian dalam produksi batu bata yang telah teruji. Yang ketiga, infrastruktur produksi yang baik dengan teknologi modern. Yang keempat, jaringan distribusi yang luas dan terpercaya. Yang kelima, merek yang dikenal baik di pasar lokal maupun nasional. Yang kedua, kelemahan. Indikator pertamanya adalah biaya produksi yang tinggi akibat harga bahan baku dan energi. Yang kedua, pembelian mesin cetak batu dan peralatan terkait dengan dan memerlukan investasi awal yang besar. Yang ketiga, produksi bisa terhenti jika kehabisan bahan bakar. Yang keempat, jika mesin mengalami kerusakan atau gangguan teknis, produksi bisa terhenti hingga perbaikan selesai. Yang ketiga, peluang. Indikator pertamanya adalah pertumbuhan sektor konstruksi yang terus meningkat. Yang kedua, meningkatnya permintaan dan produk bangunan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, kesempatan untuk ekspansi ke pasar internasional. Yang keempat, dukungan dan insentif dari pemerintah untuk industri manufaktur. Yang keempat, ancaman. Indikator pertamanya adalah persaingan yang ketat dari produsen batu bata lokal dan internasional. Yang kedua, fluktuasi harga bahan baku yang dapat mempengaruhi biaya produksi. Yang ketiga, kondisi ekonomi yang tidak stabil yang dapat mempengaruhi permintaan. Yang keempat, kemunculan bahan bangunan baru yang dapat menggantikan batu bata. Analisis value chain terhadap pengembangan UMKM batu bata Razifan. Analisis value chain merupakan suatu proses pengamalan konsep menggambarkan keseluruhan rantai aktivitas bisnis dalam menciptakan produk atau layanan yang dimulai dari penerimaan awal bahan hingga pengiriman ke pasar. Dalam proses pembuatan produk batu bata Razifan, ada beberapa alur yang harus dilalui dalam pembuatan produk tersebut sehingga dapat dipasarkan ke konsumen atau distributor. Yang pertama ada inbound logistik. Aktivitas menerima, menyimpan, mengelola, dan mengontrol persediaan bahan baku, pengangkut dan pengembalian kepada pemasok. Yang kedua ada operation.
yaitu aktivitas yang berhubungan dengan mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Yang ketiga, ada outbound logistik, yaitu aktivitas yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, dan pendistribusian produk jadi secara fisik kepada pembeli.